11. Ini kelas 10 dan kelas 11 ya. Jadi sebelumnya mengucapkan terima kasih dan selamat kalian kemarin habis lomba tentang apa? NFT dan cryptocurrency di Indonesia. Dari NFT dan cryptocurrency di Indonesia. Kenapa sih kamu kok maunya NFT? NFT itu apa? Aku belum ngerti deh. NFT apa? Itu NFT token yang unik yang bisa di blockchain, yaitu misalnya berbentuk gambar yang biasanya dijalankan di OpenSea. Oh, berarti sudah jenis uang digital ya? Iya, betul sekali. NFT itu sudah sering digunakan oleh kalian sebagai generasi muda ya? Iya. Di mana menemukan NFT di mana coba? Jadi NFT itu sama kayak kita kalau menanam investasi gitu, sama seperti saham. Dan itu tuh kerjanya kalau di generasi muda sekarang kan kenalnya kayak kripto, ETH, Solana seperti itu. Tapi kalau itu kan bentuk saham. Nah, cuma kalau NFT ini ya itu berbentuk seperti gambar gitu. Bisa kita lihat juga gambar itu bisa dipantau banyak orang. Kalau kita misal di gambar A itu orang lain bisa tahu oh ini yang punya orang ini. Nah, dan NFT itu bersifat harganya itu bisa naik, bisa turun juga, dan bersifat gambling juga. Ini yang nyari siapa? Nah, kalau carinya itu sama kayak apa ya? Tukar uang, mata uang, Tukar mata uang. Ya, karena itu kan mereka mata uang sendiri dan koin selama itu mereka mata uang sendiri dan waktunya nilainya sendiri itu. Terus kursnya gimana nih? Itu kalau ditukar satu NFT, satu kripto itu berapa rupiah? Itu ada nggak? Ada. Itu biasanya ditentuin sama pihak akunnya yang membuat NFT itu. Seperti contoh kan Bitcoin. Dan Bitcoin itu jumlahnya itu terbatas. Dulu pas awal rilis itu harganya sekitar 50.000 satu. Jadi kita bisa mengetahui lebih lanjut apa sih itu NFT itu, apalagi saat sekarang udah era digital, perkembangan itu seperti apa. Teman-teman kalian nih yang kelas 10 sama kelas 11 kelas aja kan? Itu sudah banyak yang menggunakan NFT itu belum? Mungkin ada, cuma beberapa saja soalnya. Terutama yang gamer ya? Iya. Yang kalau gamer udah pakai Iya. ya. Kalau yang punya IT pasti sudah pakai. Iya. Sekarang sebagai generasi milenial nih, kalian ini sebenarnya saya minta kalian tadi rumah ketemu saya itu saya tertarik dengan NFT dan kripto sebagai uang kita ya kan? Tidak memungkiri bahwa kalian hidup di masa kita. Kemudian mau bandingin nih kalau menggunakan rupiah bagaimana? Karena kalian kan sudah melakukan penelitian, sudah lomba juga tentang kedua hal tersebut. Sebagai pribadi dulu dan sebagai pribadi dulu antara NFT dengan rupiah yang ada saat ini itu kalian keuntungannya apa, kelebihannya apa? Kalau dari Radit gimana? Dari Radit dulu. Kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari kurs mata uang rupiah saat itu ya, saya bandingin sama dolar dulu ya. Kalau nilai dolar sama rupiah saat ini kan sudah di anjlok banget ya. Kalau nggak salah 17 sama 16 ribu ya. Nah, itu kalau di kursnya NFT atau kripto sendiri itu mereka itu punya kurs sendiri. Jadi walaupun kita pakai dolar itu mereka punya kursnya sendiri. Jadi seperti mata uang tersendiri itu Lebih aman. Iya. Naik turunnya lebih menjanjikan. Iya. Makanya di chain itu kan saham ya. Cuma di sini tuh bisa dikategorikan aman, juga bisa dikategorikan tidak aman. Tidak amannya dari mana? Kalau tidak amannya tuh kalau semisal kita beli satu gambar NFT, ya itu kita nggak tahu ada juga kayak kita belum tahu gambarnya kan. Kita tuh di situ gambling antara ini gambar yang keren atau gambar yang biasa, tapi harganya tinggi banget. Dan di situ kita gambling, pas kita beli ternyata gambarnya biasa dan gambar tersebut hilang. Jadi aset sama sekali kita hilang. Gitu ya, bisa langsung ketiba ya. Itu sih buruknya ya. Oke, kalau dari si Ender gimana kalau kasih dulu nih? Cewek NFT bisa buat belanja nggak sih? Dan pencucian uang pada pihak-pihak yang ingin mempunyai keuntungan yang lebih. Jadi mereka memutar otak untuk bagaimana sih caranya mendapat keuntungan yang lebih. Jadi mereka mencari cara yang harami dengan uang tersebut. Jadi
kalau kalian mempelajari itu untuk tahu NFT dalam pembayaran kita gitu ya. Nah, sebagai generasi muda nih, kalau misalnya Bank Indonesia kan yang mengeluarkan uang itu Bank Indonesia ya kan. Dibandingkan rupiah dengan NFT, kalian karena dari sekian hari itu pilih mana? Pilih menggunakan rupiah atau pilih menggunakan NFT? Kalau menurut saya dulu NFT itu kan lebih ke apa ya, sebuah saham yang bisa dipakai. Jadi masa yang Anda tahu berarti. Tapi mereka punya mata uangnya sendiri. Ya. Jadi kalau rupiah ini kan mata uang pokok yang memang kita pergunakan sehari-hari. Ya. Jadi menurut saya sendiri kalau misalkan kita memang tujuannya buat kegiatan sehari-hari, lebih relevan rupiah sih. Gitu. Berarti masih cinta rupiah Ya, ya. Masih cinta rupiah daripada NFT ya kan. Iya, karena kalau NFT itu lebih Saya kira kamu sudah pakai uang ini berarti investasi. Nah, rupiah kalau nih misal kemarin ada wacana untuk Bank Indonesia mau digital, menurut kamu sebagai generasi muda, berarti apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia? Biar ada nggak sih kira-kira Bank Indonesia bisa nggak buatin NFT? Tadi kan cinta rupiah ini cinta rupiah nggak? Ya cinta rupiah juga sih, soalnya kan kalau reality sudah ditabas, NFT itu lebih untuk masa jangka atau masa yang akan datang. Jadi kita juga harus mengenal rupiah, tapi kita juga bisa menanam saham atau bermain NFT untuk jangka panjang. Oh, itu dia untuk masa yang akan datang. Iya. Ya, invest di masa yang akan datang ya. Kalau misalnya invest yang pakai rupiah itu, kira-kira menurutmu pernah dilakukan nggak sehari-hari? Kalian misalnya nih, maksud saya pertanyaannya, di dompet kalian itu kan saya lihat di dompet itu jarang menggunakan tunai nih. Iya. Ya, selain menggunakan tunai berarti punya kris, punya apa, MBG gitu. NFT pernah lebih banyak daripada MBG kalian atau enggak? Saldonya. Kalau dari kami sendiri, Ah. itu kami tuh belum pernah coba secara langsung untuk mengenai NFT sendiri, karena kita kan juga masih melakukan research gitu, dan pola kami saat itu kita menggunakan penelitian kuantitatif. Oh, masih kuantitatif Iya, ya. belum langsung kita melakukan action dalam kita bermain NFT itu belum, karena memang kalau kami mau langsung pakai NFT itu butuh modal. Karena satu bitcoin saja itu harganya mencapai sekitar 1 M itu fantastis sekali. Oh iya, berarti belum sampai ke sana ya. Itu benar. Nah, cara kalian menabung selama ini gimana? Jadi kalau saya sendiri ya Bu, itu saya menabungnya itu dari sisa uang saku. Saya misalnya nih, Sebagai generasi muda, meskipun sudah belajar NFT, kemudian sudah belajar tentang kripto, masih menyukai atau sepakat masih menyukai uang konvensional ya, karena rupiah ya, masih bangga dengan rupiah ya, masih mau pakai rupiah kalau nah ini satu pesan aja, satu dari tadi, satu dari Ainun untuk teman-teman kalian yang sudah banyak menggunakan kripto, ketika menggunakan uang sebaiknya pilih rupiah atau menggunakan NFT gitu. Dari Ainun juga. Kalau pesan dari saya, untuk bermain itu harus menggunakan cara yang benar. Jadi kalian tidak harus menggunakan cara yang benar seperti money laundering, dan kalian harus tetap mencintai uang dalam negeri yaitu rupiah. Main kripto, main saham, kayak Bitcoin juga, apa NFT. Saran saya sih lebih hati-hati juga, sama kalau bisa jangan kayak nipu orang gitu, terutama dalam NFT itu rawan banget. Nah, sama apa namanya lebih hati-hati juga gitu. Sama jangan lupa tuh rupiah tuh harus selalu kita pegang, kalau enggak inflasi bisa kapan aja datang. Baik, lalu kita